Oke. Hidup jangan pernah bersyukur. Karena waktu kamu penuh rasa syukur, kamu gak punya ambisi apapun lagi, mencari apapun. Biarin hidup kamu seperti orang yang hatinya kosong, hatinya hampa, nyari segala sesuatu di dunia ini tapi tidak pernah kamu dapatkan. Tapi ternyata nanti yang penuh hatinya orang lain. Dan saat kamu sadar hatinya orang lain penuh karena pencarian kamu yang tidak penuh-penuh itu, pelan-pelan hati kamu penuh. Itu worst advice apa good advice? Ya kagak tahu deh tuh. Kenapa itu worse? Karena saya yakin kalau orang tidak bersyukur, dia akan lebih baik. Dia akan punya ambisi, tapi akan menghancurkan diri dia. Tapi kalau dia berhasil lewat proses penghancuran diri dia, mungkin dia akan jadi manusia berkualitas dan bermakna buat orang lain walaupun hatinya kosong. Tapi menurut saya itu salah satu cara buat nolong orang lain di sekitar. Fase awal untuk menolong orang lain, menurut saya salah satunya itu. Tapi itu kan enak kalau worst advice. Apa pernah di fase itu? Sedang di fase itu. Karena menurut saya yang saya lakuin sekarang sedikit banyak gak sesuai sama sekali sama yang saya mau. Saya maunya tuh jadi orang yang sangat bersyukur. Maunya jadi orang yang konten. Saya pengen jadi orang yang mindful. Tapi detik ini di fase hidup saya gak bisa jadi orang yang mindful bersama dengan orang yang ambisius. Karena saya ambisius, mindfulness semua itu hilang di detik fase hidup. Menurut keyakinan saya. Kata Pak Mas Panji ya kan, menurut keyakinan saya nih. Saat saya mau berdampak buat orang, saya butuh uang yang lebih banyak. Sekarang uang saya sedikit. Saya cuma bisa buka 1 sekolah gratis, 20 murid di Tanjung Duren. Kalau saya punya 2 triliun, saya bisa buka 1000 sekolah gratis. Saya butuh buat bikin sekolah gratis. Tapi saya gak bisa ngelakuin itu dengan cara bersyukur, mindfulness, konten, whole, gak bisa. Sekarang yang saya lakuin adalah saya jual jiwa saya ke setan, saya jual jiwa saya ke dunia ini, saya jadi orang sematerialistis, seambisius mungkin yang bisa saya jadi, sambil berharap dalam perjalanannya satu hari saya menemukan diri saya dalam serpihan-serpihan itu. Serpihan diri saya yang hancur, karena itu menurut saya satu-satunya cara saya jalanin hidup sekarang. Saya gak tahu cara lain. Kalau saya tahu cara lain mungkin saya udah jalanin.